Malaikat itu tanya kepada yang dikubur tadi, ma kunta ta'budu, apa yang dulu kau sembah, kamu dulu nyembah apa? Fa inillahu hadahu, maka jika Allah memberi petunjuk kepadanya, fa inillahu hadahu, jika Allah memberi petunjuk kepadanya, qala, dia berkata, kuntu a'budullaha, aku dulu itu waktu masih hidup aku menyembah Allah. Fayuqalu lahu, lalu ditanyakan lagi kepada dia, tanyakan pada mayit ini tadi, ma kunta taqulu fi hadzal rajul, apa yang dulu kamu katakan, kunta kamu dulu, taqulu kamu katakan fi hadzal rajul, tentang orang ini. Orang ini itu maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fayaqulu, maka dia orang mukmin tadi menjawab, huwa abdullahi wa rasuluhu, dia adalah hamba Allah dan rasulnya, utusannya. Fama yus'alu an syai'in ghairiha, maka dia tidak ditanya an syai'in, dari sesuatu pun ghairiha, selainnya. Tanyanya cuma dua itu, sudah. Fayun talaku bihi, maka dibawa pergi, diajak berangkat bihi dengannya, ila baitin, ke satu rumah, kana lahu, yang dulu milik dia. Kana adalah rumah itu, lahu miliknya dulu. Kana itu kan madhi ya, fi'il madhi. Finnari, di neraka. Ini dulu punya kamu di neraka. Fayuqalu, lalu dikatakan lahu kepada dia, hadza baituka kana laka finnari, ini rumahmu dulu di neraka. Nah, kok dulu? Karena sekarang sudah enggak lagi gitu. Dulu disiapkan untuk kamu di neraka. Walakinnallaha asamaka, kan tetapi Allah itu melindungi kamu, wa rahimaka, dan menyayangi kamu, membelas kasihani kamu. Fa'abdalaka bihi baitan fil jannati, fa'abdalaka, maka Allah menggantikan kepadamu, bihi, dengan rumah yang di neraka tadi, diganti dengan apa? Baitan fil jannati, satu rumah di jannah, di surga. Fayaqulu, lalu orang tadi berkata, mukmin tadi berkata, da'uni hatta adhaba fa'ubashshira ahli. Da'uni, biarkanlah aku, izinkanlah aku, hatta adhaba, sampai aku pergi, fa'ubashshira ahli, lalu aku memberi kabar gembira kepada keluargaku. Saya tak menggembirakan keluargaku, tak beritahukan pada keluargaku. Fayuqalu lahu uskun, maka dikatakan kepadanya, uskun, tenanglah kamu, tenang di sini, tidak usah ke sana dulu. Tidak boleh maksudnya ya, belum boleh ke sana. Sudah, itu ceritanya berhenti sampai di situ. Kemudian sekarang ganti. Wa innal kafiro, dan sesungguhnya orang kafir itu, idza wudi'a fi qabrihi, apabila diletakkan di kuburannya, di kuburnya, atahu malakun, seorang malaikat, satu malaikat datang kepadanya, fayantahiruhu, maka dia malaikat tadi itu yungkiru alaihi, bawah itu ya, fayantahiruhu ay yungkiru alaihi fi'lahu, mengingkari terhadapnya perbuatannya, wa qaulahu tasdidan fi su'ali, jadi yungkiru fi'lahu wa qaulahu, mengingkari perbuatannya dan ucapannya, tasdidan fi su'al, sebagai bentuk penegasan, penyangatan dalam pertanyaan. Takoni, kamu kok begitu, kamu kok kafir, kamu kok berkata begini, gitu loh maksudnya. Mengingkari omongan si kafir tadi, mengingkari perbuatan orang kafir ini tadi. Fayaqulu lahu, lalu dia, malaikat itu bertanya kepada dia, ma kuntu ta'budu, apa yang kamu dulu sembah, kamu dulu nyembah apa? Fayaqulu, lalu si kafir itu berkata, la adri, aku tidak tahu, la adri. Fayuqalu lahu, maka dikatakan kepada dia, la daraita wa la talaita, kamu tidak tahu dan kamu tidak pernah mau tahu, tidak pernah mau baca.
Di bawah itu ya, la daraita ai la alimta. Kamu tidak tahu ma huwal haqqu was-shawabu. Apa itu yang hak, yang kebenaran, was-shawab dan yang benar. Shawab artinya benar. Wallahu a'lamu bis-shawab. Nah, gitu. Allah lebih tahu yang benar kan gitu kan. Wala talaita ai wala qara'tal kitab, dan kamu tidak baca kitab. Wes kamu itu tidak tahu, kamu tidak pernah mau belajar. Nah gitu loh. Nah, memang orang kafir, orang mudeng, orang pengen mudeng ya kan. Terus fayuqalu lahu, ditanyakan lagi kepada dia, fama kunta taqulu fi hadzal rajul, apa yang dulu kau katakan tentang orang ini? Orang ini maksudnya Nabi Muhammad SAW. Tidak tahu itu diperlihatkan gambarnya atau diperlihatkan dia bisa melihat atau bagaimana, maksudnya orang ini adalah orang yang dimaksud oleh Nabi SAW. Fayaqulu, lalu dia berkata, kuntu aqulu ma yaqulun nas. Aku cuman ngomong, aku dulu tuh ngomong seperti yang diomongkan orang. Katanya dia begini-begini ya, saya ikut-ikutan aja. Orang ini begini-begini ya, ikut-ikutan aja ngomong gitu. Faya beribu, lalu malaikat tadi memukulnya bimitrokin, dengan alat pukul. Mitrokin itu ya, di bawah atorku adorbu. Torok itu artinya adorob, dorob itu memukul. Wal mitroku alatuhu. Mitrok itu adalah alatnya. Isim zaman, isim makan, isim alat kan gitu ya. Fataha membuka, miftah alat membuka, kunci kan gitu kan. Ini juga toroko itu memukul. Kalau mitrok ya alat pukul. Alat pukul. Min hadidin, dari besi. Pukul pakai pukul besi. Baina udunaihi, di antara dua telinganya. Di sebagian riwayat baina ainaihi. Kalau baina ainaihi berarti di sini nih. Jadi ini mata-mata di sini. Baina udunaihi ya ini dua telinga, bisa di sini kan gitu kan. Dua telinga. Fayasihu sayhata, lalu dia berteriak dengan teriakan yang yasma'uhal khalqu, yasma'uha mendengarnya, al khalqu makhluk. Ini semua maksudnya, semua makhluk, ghairus tsaqalain, selain dua yang berat. Tsaqalain, dua yang berat. As-tsaqalain ay al-insi wal jinni, manusia dan jin. Yang tidak dengar cuman manusia dan jin saja. Semua makhluk mendengarnya. Tadi ada yang lewat ya. Ada yang belum saya bacakan tadi. Wa min fitnatid dajjal, baris kedua di keterangan bawah itu. Min fitnatid dajjal al fitnatu al imtihanu. Fitnah itu ujian maksudnya. Wa tusta'malu fil makri, dan digunakan juga untuk menyebut tentang makar wal balak. Makar dan balak, balak itu malapetaka. Wa fitnatud dajjal akbarul fitan, dan fitnahnya dajjal itu sebesar-besarnya fitnah. Haitsu yajurru ilal kufri, karena dia itu menyeret, nah, juru itu menyeret ilal kufri, kepada kekafiran. Fitnahnya dajjal itu membawa orang pada kekafiran. Maka dikatakan akbarul fitan, sebesar-besarnya fitnah. Silahkan dibaca. Maksud hadis 1, pada suatu hari Nabi Muhammad SAW masuk ke kebun kurma milik Bani An-Najjar. 2. Ketika di dalam kebun itu beliau mendengar suara yang tidak didengar oleh para sahabat. 3. Beliau bertanya kepada para sahabat yang bersama beliau, siapa yang dikumpulkan di situ? Yang dijawab bahwa itu adalah orang-orang mati di masa jahiliyah. Orang-orang yang mati. Orang-orang yang mati di masa jahiliyah. 4. Rasulullah kemudian menyuruh para sahabat agar berlindung kepada Allah dari azab api neraka dan dari fitnah ad-dajjal. 5. Para sahabat minta keterangan kepada beliau perkara perlindungan kepada Allah itu dari sebab apa. 6. Rasulullah menjawab bahwa seorang mukmin apabila sudah ditaruhkan di kuburnya, seorang malaikat akan mendatanginya dan bertanya kepadanya apa yang selama ini disembahnya. 7. Jika Allah telah menunjukinya menjadikannya mukmin, dia mesti menjawab bahwa selama ini dia menyembah Allah. 8. Lalu ditanyakan pula kepadanya apa yang dia ketahui tentang orang ini yang dimaksud adalah Rasulullah SAW. Maka orang itu mesti menjawab bahwa dia itu adalah hamba Allah dan Rasulnya. 9. Orang beriman tadi tidak ditanya sesuatu lebih lanjut
tetapi kemudian dibawa ke suatu rumah yang dahulu disediakan untuknya di neraka. 10. Kepada orang itu dikatakan bahwa rumah itu adalah rumah yang dahulu disediakan untuknya di neraka, tetapi Allah menjaganya dan membelas kasihani dia, maka Allah menggantinya dengan satu rumah di dalam jannah untuknya. 11. Orang itu kemudian minta diperkenankan untuk memberi kabar gembira kepada ahlinya yang masih hidup di dunia, tetapi dia masih diam di sana, disuruh diam di sana. 12. Sebaliknya orang kafir apabila ditaruhkan di kuburnya, seorang malaikat datang kepadanya lalu membentaknya dan bertanya kepadanya apa yang selama ini dia sembah, yang akan menjawabnya dengan bahwa dia tidak tahu selama ini sesungguhnya apa yang dia sembah. 13. Malaikat itu mengatakan kepadanya bahwa dia, orang itu, tidak mau memperhatikan dan tidak mau membaca. 14. Lalu dikatakan pula kepada orang itu tentang apa yang dia ketahui perkara orang ini. Maksudnya Rasulullah SAW yang dijawab bahwa dia selama ini hanya mengatakan apa yang dikatakan oleh orang banyak tanpa mengetahui apa maksudnya dan tujuannya. 15. Malaikat lalu memukul di antara dua telinga orang itu dengan palu besi, maka orang itu menjerit dengan jeritan yang terdengar oleh semua makhluk selain manusia dan jin. Pengertian yang dapat diambil darinya: 1. Di masa Nabi SAW sudah terdapat kuburan-kuburan tua yang dibiarkan terdapat di kebun atau di tempat lain. 2. Rasulullah dapat mendengar suara orang yang disiksa di dalam kubur. 3. Rasulullah mengingatkan dan menyuruh untuk berlindung kepada Allah dari siksa neraka dan dari fitnah Dajjal. 4. Siksa kubur merupakan gambaran dari siksa neraka yang nanti akan diterima manusia di akhirat. 5. Setiap orang akan mengalami atau menjalani pertanyaan di alam kubur dan hanya akan bisa menjawab sesuai dengan keyakinan dan amalannya di waktu di dunia. 6. Malaikat dapat berkomunikasi dengan orang mati di alam kuburnya. Orang di alam kubur bisa menjawab pertanyaan dan merasakan pukulan malaikat. 7. Setiap orang mendapat persiapan satu tempat atau rumah di neraka yang akan ditinggalkan dan diganti dengan rumah di jannah jika dia beriman. 8. Orang bisa lepas dari siksa neraka karena perlindungan dan rahmat Allah. 9. Orang mati yang sudah mendapat berita gembira akan masuk jannah, ia memberitakan kabar itu kepada keluarganya, hanya saja kendala komunikasi tidak memungkinkannya. 10. Malaikat akan berlaku kasar kepada orang kafir di alam kubur dan orang kafir itu tidak akan mampu menjawab pertanyaan malaikat dengan benar. 11. Selama di dunia, orang kafir dan munafik tidak menyadari dan tidak memahami hakikat penyembahan yang dilakukannya. 12. Orang tidak boleh menjalankan al-Islam hanya secara ikut-ikutan tanpa keyakinan karena tidak akan bermanfaat baginya. 13. Manusia dan jin tidak mampu mendengar suara orang disiksa di dalam kubur dan dalam hal ini Rasulullah mendapat keistimewaan dari Allah maka bisa mendengarnya. Tahrij, jar dan takdil. Hadis sahih dalam kutub sita dikatakan muttafaqun alaih. Konon Al-Albani mensahihkannya. Al-Bukhari as-sahih kitab Al-Janaiz bab al-mayyiti yasma'u khafaqan na'li hadis 1338 dan 1374. Muslim as-sahih juz 8 halaman 160. Monggo. Tas koros dulu sebentar ya, biar adzan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Silahkan lanjutkan. Muslim As-Sahih juz 8 halaman 160, kitab 51 Al-Jannah wa Sifatin Na'imiha bab 17 Ardi Adil Mayyit dan seterusnya. Hadis 67 semisalnya dari Zaid bin Thabit, juga hadis 2870 atau 70. An-Nasai Sunan kitab Al-Janais bab Al-Mas'alati fil Qabri hadis 2050 dan 2051. Ahmad Al-Musnad Musnadul Mukatsirin Minas Sahabah Musnad Anas bin Malik hadis 1271 13.447. ya. Di sini sahih tafaqun alaih ya. Jadi isinya orang itu kalau dimasukkan ke dalam kuburan, ceritanya awalnya ya Nabi itu bertemu datang ke satu kebun, di situ ada kuburannya, ada kubur milik orang-orang zaman dulu, waktu masih zaman jahiliyah dulu. Terus Nabi mendengar suara yang beliau terkejut atau takut dengan suara tadi. Lalu ditanya oleh para sahabat, ada apa ya Rasulullah? Terus Rasul menyampaikan ini, orang itu kalau dikubur nanti akan didatangi oleh malaikat. Sebelumnya beliau mengatakan dulu kan, ta'awwadzu, mintalah perlindungan kalian billahi min adzabin nar. Bagian riwayat min adzabil qabri gitu ya. Wa min fitnatid dajjal. Ini dua-duanya kan berat ya, azab nar, fitnah dajjal atau azab kubur. Lalu kok disuruh minta perlindungan, kenapa ya Rasulullah? Karena orang itu kalau dikubur nanti dia akan ditanyai oleh malaikat. Di sini di hadis ini satu malaikat ya. Di hadis yang lain dua malaikat. Ditanyai, pertanyaannya itu, kamu dulu nyembah siapa? Gitu. Waktu di dunia dulu, waktu masih hidup kamu nyembah siapa? Kalau orang beriman dia kan bisa jawab, saya itu menyembah Allah gitu. Saya menyembah Allah. In kuntu a'budullaha, bisa jawab gitu. Terus ditanyai lagi, kamu tahu apa tentang orang ini? Nah, zaman ngaji dulu diceritakan malaikatnya itu bawa gambar gitu, gambarnya Nabi Muhammad. Orang beriman walaupun belum pernah lihat Nabi Muhammad, belum pernah ketemu, tapi bisa jawab gitu. Bisa jawab. Nah, sedangkan orang kafir walaupun ketemu Nabi, apalah kalau itu Nabi Muhammad, tidak bisa jawab. Nah, gitu loh. Jadi di hadis yang lain, bukan di sini ya, bunyinya ma ilmuka bihadzal rajul. Kalau yang di sini kan apa tadi, ma kunta taqulu fi hadzal rajul gitu. Apa yang kamu katakan tentang orang ini? Lalu orang beriman bisa menjawab huwa Abdullah wa rasuluhu, dia adalah hamba Allah dan rasulnya. Lalu ketika sudah jawab gitu, tidak ditanyai lagi, terus diajak pergi ke neraka malahan. Diajak pergi ke neraka, tapi ditunjukkan itu loh, itu dulu rumah kamu di neraka. Ini cocok dengan hadis yang lain yang disebutkan tidak ada seorang pun di antara manusia kecuali qad kutiba maq'aduhu minal jannah wa maq'aduhu minan nar. Jadi dia ditetapkan sudah punya tempat di jannah, sudah punya tempat di neraka. Kalau dia masuk ke dalam jannah, maka neraka, tempatnya di neraka itu akan diberikan pada orang lain yang masuk neraka. Kalau dia masuk ke dalam neraka, maka tempat di jannah itu akan diwariskan kepada orang lain. Maka Nabi mengatakan itulah ayat
tilkal jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun, itu kan ya. Ayat itu kan tafsirnya begitu. Jadi itu adalah jannah yang diwariskan kepada kalian. Zahirnya orang masuk jannah dan orang masuk neraka itu kan lebih banyak masuk neraka. Memang begitu. Apalagi di akhir-akhir masa ini ya, akhir-akhir zaman ini, malaikat disuruh oleh Allah mengeluarkan ba'san nar atau ba'san nar. Kata malaikat, ya Allah, berapa itu ya Allah? Ba'sun nar itu golongan neraka gitu yang dikirimkan neraka itu. Maka Allah menjawab, nanti kalau ingin lihat keterangan itu ada di tafsir Ibnu Katsir ya. Saya agak lupa di surat apa itu. Kemudian Allah menjawab, fi kulli alfin, dalam setiap 1000 itu ada tis'atu mi'ah wa tis'atun wa tis'in. Setiap 1000 orang itu ada 999 yang dikirim ke neraka. Jadi cuma 1 per mil saja yang masuk jannah itu. 1 per mil, 1 banding 1000. Jadi begitu itu di akhir orang-orang akhir itu begitu ya. Jadi disebutkan di yang saya baca itu di Sunan tafsir Ibnu Katsir. Terus sesudah itu ditunjukkan, ini dulu jatah rumah kamu di sini lah. Sekarang kamu sudah digantikan, ini loh rumah kamu di jannah seperti ini. Lah begitu dia melihat rumah di jannah, dia ingin memberitahu keluarganya, saya tak beritahu keluarga saya sudah mendapatkan kesenangan seperti ini. Lalu dikatakan uskun, diamlah kamu, tinggal di sini dulu gitu. Tidak diperkenankan memberitahu keluarganya atau memberi kabar gembira pada keluarganya. Sebaliknya, kalau orang kafir ketika dia diletakkan di kubur, malaikat itu sudah membentak dia, yantahiruhu tadi ya, membentak, mengata-ngatai dengan kasar, yungkiru alaihi, mengingkari atas dia perbuatannya dan omongannya, diingkari. Kamu dulu kok begitu, gimana? Dikatakan kamu dulu nyembah apa? Terus dia jawab la adri, aku tidak tahu. Maka ditegur lagi, la daroita wala talaita, kamu itu ra mudeng ra tau gelem maca. Nah itu. Wis ra mudeng ra tau gelem sinau. Wong kafir nggih. Maka kita orang beriman gelem sinau ngoten nggih. Maulah belajar. Kita belajar itu sampai kapan? Sampai mati. Jangan aku wis tuwa ngene ya sinau, tetap sinau, belajar sekuat kemampuan kita masing-masing gitu ya. Terus belajar sampai akhir hayat kita masing-masing gitu ya. Terus ditanyakan lagi, kamu tahu apa tentang orang ini? Apa yang dulu kamu katakan? Ini juga kuntu aqulu ma yaqulun nas. Ini kan elailo kalau kata orang Jawa ya. Melu-melu saja. Dulu manusia ngomong gini, saya ngomong gini. Maka dia dipukul dengan palu atau dengan pukul besi di antara dua telinganya, lalu dia berteriak keras sekali. Sebagian riwayat disebutkan dipukul dengan palu besi tadi, kemudian pecah kepalanya gitu ya. Terus dia berteriak dengan teriakan yang sangat keras. Semua makhluk mendengar kecuali jin dan manusia. Yang tidak mendengar cuma jin dan manusia saja. Ini kejadian di alam kubur, sekali lagi ya, di alam kubur, bukan di kuburan, di alam kubur. Alam kubur itu mana? Tidak tahu kita, karena itu alam ghaib. Maka pelajaran yang bisa diambil ya banyak. Salah satunya ini saya langsung ke nomor 12 itu. Yang lain bisa dibaca sendiri ya. Orang tidak boleh menjalankan al-Islam hanya secara ikut-ikutan tanpa keyakinan, karena itu tidak akan bermanfaat baginya. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, kita kalau menjalankan Islam itu ojo mung melu-melu tok, jangan. Yakinilah. Yakin sing bener ki gitu loh. Diyakini. Kalau belum yakin harus yakin. Sekarang belum yakin, ya sekarang ini berusaha untuk yakin. Jangan sampai hanya ikut-ikutan saja. Kok dadak ngono-ngono lah, kayak dijak kanca-kanca ae, jak ngaji, jangan begitu. Mengapa kok kita harus ngaji? Kita harus yakin. Mengapa kok kudu ngaji iki perlune gen apa to? Nah gitu loh. Jadi bukan sekedar melu, karena kalau hanya melu, ikut-ikutan itu tidak berguna dalam akidah ini. Akidah itu harus diyakini sendiri, yakin dengan sungguh-sungguh sendiri gitu. Itu ya, jadi walhasil kalau orang kafir nomor 11 naik sedikit. Selama di dunia orang kafir dan munafik itu tidak menyadari dan tidak memahami hakikat penyembahan yang dilakukannya. Orang kafir, namanya orang kafir kan tidak menyembah kan, orang kafir. Orang musyrik menyembah Allah dan yang lainnya. Mungkin menyembah Allah juga. Orang munafik ya zahirnya menyembah Allah,
Tapi sebenarnya dia tidak yakin. Jadi begini loh, dia itu beramal itu gini, ini janjane swarga ki enen tenan ora to, ragu-ragu dia. Cuma dia yo nek aku ora ngamal kuwi enen tenan piye? Neraka iki enen tenan piye? Sanggup piye sok ben? Nek aku ngamal kok yo abot, kan gitu kan. Makanya la ilaha illa wa la ilaha illa. Orang kafir itu tidak ke sini, tidak ke situ, tidak ke orang beriman, tidak ke orang kafir, orang munafik, maaf ya. Orang munafik itu tidak pada orang kafir, tidak pada orang beriman. La ilaha illa wa ilaha illa. Mudzabdzabina baina dzalik. Ragu-ragu, mundur maju di antara keduanya itu. Mau kafir sesungguhnya, kafir tulen itu enggak berani. Ngonek tenan piye gitu. Tapi kalau mau mukmin sesungguhnya, ya tidak berani juga. Artinya ya kalau ada, kalau enggak tur ya berat itu menjalankan al-Islam gitu loh. Lah orang beriman mengapa kok mau? Karena dia yakin masalahnya. Karena dia yakin swarga ki ya eneng tenan, neraka ki ya tenan, maka ya beramal tenan, gitu. Wedi-wedi tenan. Berharap sungguh-sungguh gitu. Ketika diceritakan kepadanya surga, maka dia pengen mendapatkan jannah, maka dia beramal untuk mendapatkan jannah. Takut-takuti ke neraka, dia takut betul-betul takut gitu. Seolah-olah ro'yal ain gitu, melihatnya seperti di depan mata. Ro'yal ain, seperti melihat dengan mata kepala sendiri gitu, sehingga takutnya juga sampai ke dalam hati, dalam diri gitu, sehingga dia tidak berani melanggar aturan Allah. Kemudian yang terakhir, yang nomor 13 ya, manusia dan jin tidak mampu mendengar suara orang yang disiksa di alam kubur. Dalam hal ini Rasulullah mendapatkan keistimewaan dari Allah, maka bisa mendengarnya. Bisanya mendengar itu karena diperdengarkan oleh Allah. Gitu ya, diperdengarkan kepada beliau. Sama malaikat Jibril misalnya. Malaikat Jibril datang berbicara dengan Nabi kan, tapi kan sahabat tidak dengar suaranya malaikat Jibril. Ya, kayaknya Nabi itu kayak bicara sendiri gitu saja. Kalau barangkali melihat gitu ya. Barangkali melihat Nabi pernah mendapatkan wahyu bicara-bicara ya, kayak Nabi bicara sendiri karena bicaranya dengan malaikat Jibril, dan malaikat Jibrilnya tidak nampak, tidak kelihatan oleh orang banyak dan tidak terdengar suaranya. Gitu ya. Hasil keadaannya seperti itu. Maka ini siksa kubur itu juga merupakan gambaran dari siksa neraka yang nanti akan diterima manusia di akhirat. Kalau di kuburan itu dia mendapatkan kesenangan, maka di akhirat juga akan mendapatkan kesenangan. Sebaliknya, kalau di kuburan mendapatkan kesusahan, disiksa di situ, ya nanti di akhirat juga akan disiksa. Sampai di sini ada pertanyaan? Kalau ada, monggo silakan. Masih ada waktu sedikit, monggo dokter. Ya. Ya. Mukmin, muslim, mutakin itu sebenarnya orangnya satu, sama. Mukmin itu ya muslim, muslim itu ya mutakin gitu. Sebenarnya begitu. Cuman kadang-kadang orang membedakan, nek yang kayak itu qolal a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna gitu kan. Nah itu secara lughawi bahasa memang beda. Aslama, Islam itu orang yang berserah diri. Amanah, mukmin itu orang yang beriman. Muttaqin, ittaqo itu orang yang bertakwa. Secara bahasa gitu, tapi itu digunakan untuk menyebut orang yang sama. Ya muslim itu ya mukmin, mukmin itu ya muttaqin. Sama. Ada lagi? Nggih. Ya. Ya. Belum tentu, mungkin saja dia khilaf. Orang beriman itu bisa khilaf. Orang beriman itu bisa khilaf, bisa berbuat dosa. Bukan karena tidak yakin, ya karena khilaf. Misalnya ngambil uangnya orang, nyolong atau korupsi. Jane ya ngerti nek kuwi dosa, ning enggak pengen kepinginannya itu mengalahkan itu. Jadi nafsunya itu mengalahkan dirinya. Bisa jadi begitu, bukan tidak yakin. Ya dia yakin sebenarnya, tapi waktu itu terlupakan. Makanya ada hadis gini, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min, kan gitu ya. Hadisnya kan ada itu di Bukhari ada.
tidak berzina orang yang berzina itu hina yazni ketika dia berzina wa huwa mukmin dan sedangkan dia beriman. Jadi kalau orang zina itu kalau pas zinanya maaf ya, pas zinanya itu imannya hilang, tidak beriman dia. Sesudah itu dia iman lagi bisa, artinya dia tobat. Oh, kok saya berbuat begini, terus istighfar, tobat kepada Allah, oh bisa. Maka kan ada itu kan alladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna nafsal lati haramallahu illa bil haqq wa la yaznun wa may yaf'al dzalika yalqa athama yudha'af lahul adzabu yaumal qiyamah wa yakhlud fihi muhana illa man taba kan gitu. Kecuali orang yang tobat. Bisa tobat bisa. Demikian juga la yasriku sariku hina yasrik wa huwa mukmin. Tidak mencuri seorang yang mencuri ketika dia mencuri pas malingnya itu wa huwa mukmin sedangkan dia beriman. Jadi kalau pas waktu nyolongnya itu imannya hilang. Sesudah itu imannya balik bisa. Jadi waktu nyolongnya itu imannya hilang. Andai kata dia mati waktu itu, dia mati su'ul khotimah, gitu ya, hilang imannya. Tapi sesudah itu dia beriman lagi bisa. Balik iman lagi bisa. Terus ikhlas istighfar dia tobat bisa, gitu ya. Ada lagi? Cukup nggih? Qulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum alhamdulillahirabbil alamin. Monggo silahkan kalau mau meninggalkan tempat.